Baik, ayah dan bunda sekalian, di sini kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat bergabung di SMIT Granada Boarding School. Ya, pertama yang akan kami sampaikan terkait komitmen kami dalam mendampingi anak-anak adalah ini dalam rangka membangun kedisiplinan ya. Nah, disiplin ini dimulai dari hal sesuatu yang dipaksa ketika anak itu agak susah, maka kami akan coba memaksa, tapi memaksa di sini tidak dengan kekerasan ya, tapi terus diajak terus, kemudian setelah dipaksa mudah-mudahan itu kan anak itu muncul kebiasaan, setelah itu nanti muncul kebutuhan dan harapannya dari itu semua adalah timbul karakter yang baik gitu ya ayah dan bunda sekalian. Kemudian komitmen untuk santri atau siswa boarding, yang pertama adalah siap mengikuti semua tata tertib dan peraturan asrama. Yang kedua, bersedia menjalani semua kegiatan yang sudah ditetapkan oleh asrama. Kemudian yang ketiga, siap menerima sanksi yang sudah ditetapkan oleh asrama. Dan yang terakhir, siap dibatasi kebiasaan sehari-harinya, yaitu penggunaan HP, kemudian waktu tidur, waktu bermain, dan lain-lain. Ya, mungkin kalau di rumah main HP-nya bisa 24 jam, ya, atau mungkin lebih banyak lah, hampir dalam arti begitu. Kemudian waktu tidur pun juga yang biasanya tidurnya lebih malam, nanti di asrama akan kita cukupkan gitu ya. Lanjut, nah, kemudian komitmen buat orang tua siswa. Nah, di sini kami memohon kepada orang tua siswa, yaitu yang pertama siap menyerahkan sepenuhnya pembinaan putra-putrinya kepada kami, pengelola asrama. Yang kedua, ikut mendukung dan mensupport semua program dan kebijakan yang dilakukan oleh asrama. Yang ketiga, selalu mendoakan putra-putrinya agar selalu taat, kemudian sabar, dan konsisten dalam mengikuti kegiatan di asrama. Ya. Kemudian jadwal masuk untuk asrama. Nah, di sini yang pertama terkait mulai masuk. Ini di sini saya buat kelas 11 dan 12 itu tanggal 12 Juli. Adapun yang kelas 10 yang besok hari Senin mengikuti agenda peta. Nah, di sini kami dari asrama boleh masuk asrama mulai tanggal 9 Juli. Berarti besok ya, ayah dan bunda. Itu dari pagi silakan berangkat dan sampai di asrama paling telat jam 17.30 atau setengah 6 sore menjelang maghrib gitu ya. Karena mengingat hari Senin itu sudah agenda peta. Nah, selanjutnya terkait kunjungan orang tua atau wali murid nih. Yang pertama, santri boleh dikunjungi setiap hari Ahad ya, atau hari Minggu, yaitu dari jam 8 sampai jam 16.00 atau jam 4 ya menjelang asar. Tanpa dibawa keluar di lingkungan di luar lingkungan SMA di Granada, kecuali pada agenda pesiar. Nah, waktu pesiar itu kita agendakan 1 bulan sekali. Ini siswa-siswi boleh pulang ke rumah ya. Jadi mulai bisa diambil itu Jumat sore jam 17.00 atau jam 4 ya, boleh pada asar. Nah, kembali ke asrama itu hari Ahad, hari Minggu jam 17.30. Nah, kecuali jika ada kegiatan yang melibatkan seluruh orang tua dan santri. Ini silakan misalnya mau menambah gitu ya, karena ada hal-hal lain gitu. Yang ketiga, santri dapat dibawa keluar lingkungan SMA Granada atau orang tua siswa setelah mendapatkan izin tertulis dari kami ya selaku pengelola asrama. Itu terkait kunjungan orang tua. Nah, kemudian evaluasi harian ya, di sini kita ada 3 hal ya. Pertama, ruhiyah. Ruhiyah ini dalam hal maknawiyah ya. Kita ingin anak-anak itu terbangun ya, yaitu sholat subuhnya, kemudian
Intinya sholat 5 waktunya ya ayah dan bunda, kemudian bisa melaksanakan tahajud dan witir, kemudian ada tilawah, kemudian ada ziyadah, ini adalah hafalan baru, kemudian bisa murojaah, hafalan lamanya, ya. Kemudian ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kemudian ada juga saum sunnah, ya. Kebetulan di asrama itu ada program karena kita mengikuti agenda sekolah, yaitu seminggu itu sekali bisa di hari Senin ya kita lakukan puasa sunnah. Nah kemudian kerapian. Kemudian juga ada jasadiah yaitu fisik. Nah di sini kita akan agendakan anak-anak itu kita ajak lari pagi atau jogging. Kalau yang laki bisa kita ajak main futsal, yang putri bisa main bulu tangkis, atau olahraga lain yang kira-kira itu bisa membuat fisiknya kuat ya, bisa main bola basket gitu ya. Dan yang terakhir adalah fikriyah. Nah, fikriyah di sini adalah siswa pastinya ke sekolah ya. Kemudian kita di asrama itu ada kajian kitab, ada fikih ibadah ya. Kemudian ada sirah nabawiyah, kemudian membaca yang lain-lain. Kemudian juga seluruh santri itu ada belajar malam. Gitu ya, ayah dan bunda sekalian. Nah, untuk kelengkapan asrama saya rasa sudah saya sampaikan kemarin oleh panitia. Nah, untuk kegiatan ya, kegiatan harian. Di sini akan saya coba share lagi. Untuk kegiatan dari hari Senin sampai Kamis ini, ayah dan bunda sekalian, yaitu jam 4 anak-anak sudah mulai dibangunkan ya untuk persiapan sholat malam ya. Ada tahajud pertama, tahajud mandiri ya, itu 4 rakaat, kemudian akan diadakan juga tahajud berjamaah. Kemudian ada pembacaan hadis arba'in, kemudian setelah sholat subuh kita agendakan tahfiz ya, kemudian sampai jam 5.50 agenda tahfiznya itu, kemudian jam 6 anak-anak sudah persiapan ke sekolah ya. Kegiatan mandi dan sebagainya, kemudian makan ya sampai jam 10 malam agenda mereka ya. Itu jam 10 malam mereka sudah harus tidur karena pagi mereka sudah bangun. Itu hari Senin sampai hari Kamis. Situ. Kemudian untuk hari Jumatnya ini agak sedikit berbeda ya. Ada kalau sholat tahajudnya tetap sama waktunya ya. Kemudian perbedaannya adalah kalau pada maghrib itu mereka ada kajian gitu ya, kajian sirah nabawiyah dan fikih. Ini jadwalnya kita seminggu sekali ya. Misalnya minggu ini Jumat malamnya fikih, minggu depannya Jumat malamnya itu sirah gitu ya, ayah dan bunda sekalian. Nah, kemudian di hari Sabtunya ya, nah di sini sedikit berbeda lagi, yaitu ada agenda kerja bakti ya paginya, karena kan Sabtu itu anak-anak libur, jadi di asrama itu kita agendakan kerja bakti, kemudian juga jogging ya atau senam. Nah, kemudian malamnya itu ada kegiatan muhadharah ya, seperti itu. Kemudian hari Ahadnya kurang lebih sama, tambahannya di sini adalah malamnya itu ada kajian terkait anak-anak itu bisa terbangun dengan memiliki kepribadian Quran. Jadi itu ayah dan bunda sekalian terkait agenda harian anak-anak selama di asrama. Setelah itu akan saya sampaikan juga mengenai tatib ya, tata tertib selama di asrama. Nah, untuk tata tertib ini kami memiliki 2 ya ayah dan bunda. Ini yang saya share di sini, yang pertama adalah ini secara khusus secara keseharian anak-anak ya. Jadi kita sistemnya poin ya.
Jadi kalau anak-anak melanggar maka akan mendapatkan sanksi poin. Nah, di sini yang pertama, terlambat sholat wajib di masjid. Ini hitungannya selesai azan. Kalau anak-anak belum di masjid, maka itu dihitung telat. Nah, kita kasih poin 1. Kemudian tidak sholat berjamaah di masjid. Misalnya malas nih, sudah kita ajak tapi mereka malas. Kemudian tidak ada alasan yang lain. Kalau sakit gitu kan kita maafkan lah ya. Karena sakit, atau kalau yang perempuan mungkin berhalangan gitu ya, itu tidak dihitung kena poin gitu ya. Nah, yang kena poin ini yang siswa yang malas gitu, ayah dan bunda. Kemudian tidak mengikuti sholat tahajud, juga poinnya 2. Keluar tanpa izin, ini hitungannya kalau keluar tanpa izin ini berarti dia itu apa namanya itu, kalau sekolah namanya bolos ya, kalau di asrama mungkin kabur, hitungannya kabur gitu ya. Nah, itu poinnya 10, ayah dan bunda sekalian. Seperti itu. Kemudian izin keluar, tapi kembali ke asrama lewat batas yang kita tentukan, maka kena poin 2. Misalnya kita kasih waktu 1 jam, ternyata dia kembalinya 1,5 jam. Nah, berarti kena poinnya 2. Gitu ya. Kemudian tidak kumpul HP atau laptop. Ini kita kasih poin 3. Plus kalau ketahuan maka HP itu ditahan sampai waktu yang ditentukan. Misalnya kalau di asrama itu seminggu ditahan, anak-anak tidak boleh menggunakan HP. Ya, gitu seperti itu ayah bunda. Makanya nanti kami dari pengelola asrama bekerja sama dengan ayah bunda. Kalau ada anak-anak yang membawa HP lebih dari 2 apa lebih dari 1, maka dilaporkan ke kami agar kami bisa langsung tindak gitu ya. Kami minta untuk dikumpulkan. Nah, penggunaan HP ini kita kasih karena bisa jadi suatu saat ada guru yang ya buat pembelajaran gitu ya bunda ya. Ada pembelajaran maka HP boleh diminta gitu ya, boleh dipakai ya. Dan untuk jadwal secara khususnya yaitu anak-anak menggunakan HP itu di hari Ahad aja ya, itu untuk menghubungi orang tua di rumah atau teleponan dan sebagainya, itu di hari Ahad aja. Itu kita kasih kelonggaran mereka bisa menggunakan HP. Kemudian ada lagi pakaian tidak menutup aurat ya. Kalau laki-laki misalnya keluar pakai celana pendek gitu ya. Nah, ini kita kasih poin 1. Kita tegur tapi masih dilakukan maka kita kasih poin 1. Kemudian tidak mengikuti kegiatan tahfiz atau kajian. Nah, itu tanpa alasan yang lain, misalnya malas kayak tadi kan, maka poinnya 2. Kemudian berkata kotor atau kasar. Nah, kan ini memang anak-anak kita mungkin ya ada yang berkata begini, maka kita tegur. Kalau masih terulang maka kita kasih poin 1. Kemudian kalau yang laki-laki tidak pakai peci saat ke masjid, nah ini kita kasih poin 1 juga. Makanya peci untuk laki-laki harus dibawa gitu ya. Kemudian melewati batas kembali ke asrama, misalnya kan kembali ke asrama kita kasih waktu pesiar itu 3 hari ya, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Kemudian dia sampai hari Senin nggak kembali tanpa ada alasan yang syar'i, maka kita hitung telat. Poinnya 1. Kemudian tidak mengikuti kegiatan formal ya atau kerja bakti ya. Nah, maka kita kasihkan poin 1. Kegiatan formal ini seperti tadi jogging, olahraga tadi itu ya, senam, kemudian nggak kerja bakti maka kita kasih poin 1 ketika dia melanggar. Kemudian tidak mencatat materi kajian. Nah, ini poinnya 1. Kemudian tidak piket asrama, poinnya 1. Telat berangkat ke sekolah, poinnya 1. Adapun untuk pelanggaran berat ya, kami dari pengelola asrama itu mengikuti sekolah ayah dan bunda sekalian. Misalkan anak-anak kita ini ketahuan, kalau laki-laki mungkin ya, tapi nauzubillah, ketahuan merokok misalnya di asrama. Nah, ini kita akan bawa ke ranah sekolah. Kalau di sekolah dia dihitung berat, maka asrama juga mengikuti, gitu ya, ayah dan bunda. Kemudian misalnya apalagi pacaran misalnya. Nah, ini akan kita bawa ke sekolah. Bagaimana keputusan di sekolah, maka kita akan mengikuti. Nah, di sini. Kemudian keterangan SP1 itu 25 poin. Kemudian SP2 itu 50 poin dan SP3 itu
75 sampai 100 poin. Ini bisa dikeluarkan dari asrama. Itu ya, ayah dan bunda sekalian. Nah, kemudian di sini kita akan buatkan form anak-anak dalam kesehariannya ya. Di sini ada form tilawah, kemudian hafalan baru, murojaah. Nah, di sini kita akan tulis setiap harinya. Ya. Nah, ini form ibadah ya. Form tahfiz. Kalau di sini ini form ibadah. Itu ayah dan bunda sekalian. Nah, terakhir terkait tatib kita memiliki 2 tadi ya. Yang tadi ini secara khusus. Adapun yang secara umum nanti kita akan share ke ayah dan bunda sekalian. Yang secara umum ini sangat panjang ya, ayah dan bunda sekalian. Saya tidak mungkin bacakan di sini. Nah, nanti akan kami share ke ayah dan bunda. Bisa dibaca-baca untuk di rumah. Baik, mungkin itu saja ayah dan bunda yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin supaya efektif, Ustadz. Ya, mungkin satu pertanyaan ya, karena waktu sudah azan tadi. Silakan, Bapak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, mau nanya ini terkait penggunaan HP dan laptop itu kalau nggak salah tadi hari Minggu ya. Terus kemudian kalau misalnya hari-hari lain ada tugas misalnya itu gimana ya sistem untuk HP dan laptop nih? Terima kasih. Ya, baik Pak Ilham, kami jawab ya. Ya, untuk penggunaan HP dan laptop itu di hari Minggu. Ya, adapun di hari lain misalnya ada tugas, maka siswa tersebut bisa menyampaikan terlebih dahulu ke guru yang bersangkutan. Kemudian guru yang bersangkutan bisa menyampaikan ke kami bahwa memang benar bahwa siswa ini adalah izin untuk menggunakan HP dan laptopnya. Gitu, ayah sekalian. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah tentang poin. Ya. Apakah poin itu berlaku untuk 1 tahun atau 3 tahun pembelajaran? Terima kasih. Ya, untuk sistem poin ini ayah dan bunda sekalian, kita sistemnya adalah 1 semester ya. Kalau 1 semester itu ini anak akan mendekati SP, maka kita akan nanti sampaikan ke orang tua. Misalnya poin anak ini sudah 20 nih. Kita sampaikan ke orang tua biar nanti nggak kaget kalau anak ini poinnya sudah segini ya. Adapun kita juga dari asrama tidak akan mengeluarkan SP, kita akan coba tawarkan ke anak-anak. Misalnya dia pingin poinnya terhapus nih. Nah, nanti dari kami akan misalnya kita suruh bersihkan lingkungan asrama gitu kan, nanti poinnya bisa berkurang itu ya. Jadi seperti itu ayah bunda sekalian. Nah, jadi sistemnya selama 1 semester seperti itu ya. Permisi Ustaz. Assalamualaikum. Izin ayah bunda sebentar. Karena ini waktu sudah asar, saya berikan pilihan supaya jadi kesepakatan ya. Dan jangan sampai kita melewati waktu asar. Baik, bagaimana ayah bunda, apakah kita lanjut dulu, kemudian sholat asarnya agak dimundurkan, atau mau dialihkan ke forum lain? Lanjut sebentar aja Ustaz, mungkin 5 menit aja. Oke, kita lanjut sebentar ya ayah bunda. Ya 5 menit aja deh. Silakan Bunda Najma. Afan Ustaz mau menanyakan terkait uang apa ya, uang jajan ya, maksudnya bisa jadi kan di situ ada koperasi, ada kantin, jadi mungkin untuk kebutuhan anak-anak membawa uang itu seperti apa kebijakannya, apakah dititipkan uangnya ke musrifahnya atau seperti apa, seperti itu. Misalnya mungkin kan ada dari kami nih, besok misalnya kita pagi-pagi udah ke sana, udah mengantarkan, sekalinya masih ada yang kurang, nah kita balik nih. Ternyata
sudah seperti itu pun masih ada yang kelewat. Nah, tentu kan kita bawakan untuk anak-anak itu uang pegangan atau seperti apa untuk mekanismenya nanti Ustaz? Apaan? Oke, baik, langsung saya jawab ya, Saudara. Untuk uang ini agar lebih aman, ayah dan bunda sekalian, nanti bisa dititipkan ke pendamping asrama atau musrifnya ya, atau musrifahnya. Ya, mungkin by transfer disampaikan Ustazah atau Ustadz, kami dari orang tua ini mentransfer segini ya, tolong disampaikan ke Ananda. Mungkin gitu, Bunda, biar lebih aman aja ya, biar nggak hilang. Siap, pikiran Ustaz. Apaan? Ya, Selanjutnya, untuk grup nanti ya, insya Allah ada grup tersendiri ya, ayah dan bunda, untuk kita pihak asrama dan orang tua siswa. Nanti ada grup sendiri insya Allah. Oke, terima kasih. baik. Ini ayah atau bunda Uzah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, mungkin sekaligus saja saya menyampaikan untuk anak kami atas nama Zaidah Haura Alhamsa. Ini ada agenda setiap pekannya itu di hari Sabtu sore. Insya Allah sekitar jam 16.30 sampai pukul 18. Dia tuh harus mau tidak mau minta izin kami untuk mungkin dipinjamkan HP-nya sebentar karena dia ada agenda kursus online gitu, Ustaz. Jadi kami mintakan izin duluan gitu ya. Ya, baik. Apakah ada ini Ustaz? Apakah kami perlu misalnya buatkan jadwalnya sendiri? Yang misalnya yang mungkin ada lagi juga beberapa anak mungkin yang ada online gitu. Jadi misalnya itu diketahui oleh musrif atau musrifahnya di asrama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik Bunda Uzah ya, terkait itu boleh saja selagi tidak mengganggu aktivitas di asrama ya. Mungkin nanti disampaikan izin kalau di jam segitu ini ada Ananda butuh HP. Insya Allah kami juga kasih perizinan gitu ya. Kalau itu memang penggunaannya positif gitu Bunda. Baik. Selanjutnya mungkin ayah atau bunda Jundi Miftahul Ihsan. Sedikit aja Ustadz, yang saya ingin tanyakan mengenai fasilitas kesehatan bagaimana? Ya, untuk kesehatan, insya Allah kami akan coba memberikan sesuai dengan arahan dari UKS sekolah gitu Bunda. Ataupun misalnya nih tidak ada kita akan bawa ke klinik. Kebetulan kan di sini ada klinik Ibnu Rus ya, dekat Mitra gitu ya. Insya Allah akan kami bawa ke situ. Adapun nanti kelanjutannya misalnya ini semakin agak parah nih, nanti akan kita hubungi orang tuanya. Kita suruh ambil untuk dibawa pulang gitu Bunda. Seperti itu insya Allah. Ya, untuk jadwal pesiarnya biasanya kita lakukan itu di akhir bulan ya. Berarti minggu keempat ayah dan bunda sekalian. Seperti itu insya Allah. Cukup Ustadz Lukman? Insya Allah cukup, kalau tidak ada pertanyaan lagi Sekretaris. Baik. Ya, insya Allah ayah bunda apabila nanti masih ada pertanyaan atau ingin berkomunikasi lebih intensif akan digabungkan di grup khusus wali murid asrama bersama kepala asrama kita Ustadz Lukman Santoso. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Lukman, juga ayah bunda yang sudah berkenan hadir. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Kami sampaikan permohonan maaf apabila melewati waktu asar. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita nanti menjalankan ibadah salat asar, dan bertemu kembali nanti di sesi pembelajaran yang sesungguhnya begitu. Baik, kami tutup kembali dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya Ya. Ya.
Kami sampaikan permohonan maaf dari panitia apabila ada kendala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, agenda sudah selesai. Kami perkenankan untuk bisa meninggalkan ruangan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.